Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gapi Indonesia? Kembali lagi di channel saya yaitu Gapi Stock Indonesia. Untuk kali ini di part ketiga kita akan melanjutkan tentang edukasi yang kemarin ya, dari part 1, part 2. Semoga kalian udah nonton. Jangan lupa juga di subscribe dan like, share, and comment. Saya tunggu pertanyaan-pertanyaan kalian di komentar. Begitu juga kritik dan sarannya. Untuk part ketiga ini kita langsung praktek aja ya. Saya akan membuat lebih ringkas biar kalian juga nggak bosan untuk melihatnya. Berikutnya kita langsung aja ke aerator dulu ya. Untuk untuk sistem aeratornya yang saya pakai aerator Resun. Nah, ini aerator Resun ini tipenya LP100 ya. Nah, kalian bisa baca di belakang ini. Nah, ini kurang lebih bisa digunakan untuk sekitar 100 sampai 150 kurang lebih atau lebih akuarium ya, dengan ukuran tinggi kurang lebih 30 cm atau air 25 cm. Nah, untuk pemasangannya seperti ini, sederhana sekali. Ini keran angin yang diperlengkapan yang kemarin saya kasih tahu teman-teman. Itu dilubangi bisa pakai bor ataupun solder. Nah, kerannya bisa beli di toko online ataupun di toko-toko ikan. Ini terus sampai sana terus ya. Nah, selangnya biasa, pakai selang-selang yang biasa itu aerator. Ini karena udah lama ya, jadinya agak kotor. Untuk filter, ini spong filter yang saya kasih tahu teman kemarin ya. Nah, ini seperti ini pemasangannya. Kalau saya sebenarnya lewat bawah itu nggak apa-apa. Jadi ini masukin sini nggak apa-apa. Tapi karena saya pikir ini boros juga kalau pakai keran angin atau T atau L ya, L selang, saya pakai langsung masukin di sini, di lubangnya langsung. Nah, ke bawah ini sama aja kok fungsinya ya. Nanti kotoran itu terserap dari itu gelembung ini naik. Nah, terserap dia kotorannya di samping-samping sini nih. Nah, kurang lebih. Kalau filter ini saya sarankan untuk dicuci kurang lebih 2 minggu sekali, tergantung kepadatan. 2 minggu sampai sebulan juga ada yang sih, tapi kalau udah terlalu kotor biasanya saya 2 minggu aja cukup. Nah, berikutnya tentang air ya. Jadi kalau air ini saya sarankan teman-teman perlu cek parameternya dulu di rumah. Jadi dari pH dan yang lain, minimal pH lah. Jadi kalian tahu karakter air kalian itu seperti apa. Jadi soalnya gini, jangan dipaksakan untuk dibudidaya ikan di rumah kalau memang karakter airnya nggak memenuhi ataupun nggak sesuai dengan kebutuhan ikannya. Jangan dipaksain. Jadi berikutnya yaitu air. Kalau di air tempat saya ini, saya pakai air sumur ya. Nah, air sumur, terus kebetulan air saya bersih, jadi saya nggak perlu pakai filter. Kalau tempat saya dari sumur, dari ke tower. Nah, dari tower baru saya pakai lampu UV untuk sedikit membunuh kuman dan bakterinya. Jadi setelah itu lalu saya masukkan ke dalam akuarium. Nah, setelah diisi ke dalam akuarium, saya aerasi selama kurang lebih 1 hari. Karena pH saya di sini kurang lebih 5,5. Insya Allah besoknya, biasanya sehari berikutnya dia bisa 6 pH-nya 6 ya. Nah, dia sudah sehari semalam saya aerasi, baru saya masukkan ikannya. Nah, ini contohnya kalau teman-teman beli ikan dari luar ya. Ini akan saya contohkan juga cara penuangan ikannya. Maksudnya cara memasukkan ikannya dengan baik. Untuk penuangan ikan ataupun peletakan ikan ke dalam akuarium itu butuh tahap-tahap juga ya. Jadi nggak langsung gitu aja, karena itu mengakibatkan stres pada ikan, lalu penyakit nempel di badannya ataupun menghinggapinya. Terus ya itu bermasalah ikannya, terus ikannya kadang mati atau dan lain-lain. Begitu juga pengaruh juga biasanya kalau kalian beli ikan-ikan yang di outdoor, biasanya yang misalnya di kolam ataupun di bak yang kotor gitu, air yang kotor, itu pengaruh juga sih kalau untuk taruh di akuarium. Biasanya dia stresnya lebih double sih daripada yang dia dibudidayakan di akuarium gitu. Jadi teman-teman juga perlu tanya juga ya, waktu beli itu tanya juga sama sellernya dibudidayakan di mana. Jadi diadopsi aja tempatnya gitu sebelum dia ditaruh di rumah. Misalnya dia pakai model bak-bakan ataupun di kolaman, minimal di bak-bakan. Jadi seenggaknya dia nggak ngelihat lalu lalang orang gitu. Kalau kaca kan dia ngelihatnya orang ataupun jadi takut gitu. Jadi kalau di kolaman setidaknya dia nggak terlalu mempengaruhi untuk
ngelihat gitu, karena kan ketutup ya, mereka kan dari samping nggak ngeliat orang ataupun lihat orang yang apa ke keramaian. Jadi untuk teman-teman biasanya kalau beli ikan tuh kayak gini ya, dibungkusnya kayak gini. Ini contohnya, ini ikan, saya contohin ikan yellow snake skin, blonde yellow snake skin frontal, bukan top sword ya. Ini nggak ada pedangnya, jadi blonde yellow snake skin frontal. Nah biasanya ini pakai plastik 8 ya, 8x20. Kalian bisa beli di toko-toko plastik untuk bungkusnya. Nah ini biasanya double plastik ya. Ini kita coba ya, taruh ini double plastik. Nah pertama-tama kawan-kawan itu kalau mau beli, setelah beli ikan, dibuka packingannya. Setelah itu kalian taruh dulu di dalam akuarium seperti ini. Ini kurang lebih 10 menit. Fungsinya kenapa? Kenapa ditaruh seperti ini? Karena fungsinya agar teman-teman, biar ikan teman-teman itu adaptasinya untuk suhu gitu. Jadi suhunya biar nyamain dulu di dalam air ini. Jadi sekitar 10 menit ya. Setelah 10 menit diletakkan seperti ini, lalu teman-teman bisa potong ujung plastiknya ya. Dipotong, lalu teman-teman tempelkan seperti ini di akuarium. Nah, seperti ini fungsinya apa? Selain dia masih tetap menyamakan suhu, nah ini ada oksigen-oksigen yang berasal dari daerah kita ya, maksudnya di lokasi saat ini, saat kita sekarang ini, nah kan berbeda udaranya dari yang sebelumnya dia ikan ini belum dibuka. Biar adaptasi dulu kurang lebih 5 menit sampai 10 menit. Nah setelah itu, setelah 5 menit atau 10 menit tersebut, teman-teman bisa miringkan seperti ini. Nah, miringkan seperti ini agar airnya masuk ya, sedikit-sedikit, kurang lebih 10 menit. Kalau saya biasanya kurang lebih rata-rata saya kasih 10 menit. Lihat respon ikannya. Kadang ada ikan yang cepat juga untuk adaptasi ya. Nah, setelah seperti ini, nah ini kita anggap aja sudah 10 menit ya. Kita anggap aja sudah 10 menit. Jadi ikan ini baru kita lepaskan pelan-pelan. Seperti ini. Nah, begitu. Nah, begitu seterusnya teman-teman. Semua ikan-ikan teman-teman tuh kalau baru datang kayak gitu semua ya. Biar adaptasinya bagus gitu. Setelah teman-teman memasukkan ikan dengan baik, lalu kalian harus buat data seperti ini ya. Ini seperti ini contohnya. Saya buat lebar kenapa? Karena keterangannya biasanya kalau di saya sendiri agak banyak, jadi saya buat lebar seperti ini. Kalian juga bisa diperkecil, itu tergantung kebutuhan. Jadi yang penting ada datanya. Ini kita tulis tadi blonde yellow snake skin round tail. FOB ini fish of birth, ini buatan saya aja, bisa diganti atau tanggal lahir ya, karena ini kita indukan jadi saya buat in atau kapan dia masuk. Ini saya buat tanggal 22 videonya ya, jadi tanggal 22 bulan 4 tahun 2020. Keterangannya, misal kalian beli di contoh kalian beli di Gapistok ya, di tempat saya di Gapistok, kalian bisa tulis line GS. Ataupun kalian bisa tanya, Mas itu line siapa gitu. Misalnya, oh saya beli sama si ini, line ini gitu, line-nya ini. Kalian bisa tulis line siapa gitu. Ataupun misalnya kalian lagi kawin silang dan lain-lain, kenapa makanya saya butuh tempat yang luas, agak luas untuk keterangannya, karena bisa tulis misalnya hasil kawin silang, misalnya F1 baruan atau F2 gitu. Ini kurang lebih seperti ini. Nah untuk makanan indukan, saya sarankan untuk makanan yang berprotein tinggi. Contoh Artemia, kutu air, Daphnia magna, lalu pelet mem, pelet khusus Gapi ya, atau pelet kecil. Biasanya banyak yang jual itu, mem, NRD dan lain-lain. Kurang lebih itu kalau untuk indukan ya. Bisa Artemia sebenarnya lebih baik ya. Kalau misalnya kalian mau pakai Artemia itu lebih baik. Nah begitu juga untuk anakan selanjutnya. Untuk anakan itu pakan yang terbaik Artemia, pelet mem yang ukuran kecil biasanya 200-300 mikron ya, Daphnia magna, kutu air, cacing sutra. Nah itu boleh tuh. Nah hati-hati untuk pemakaian cacing sutra dan kutu air. Biasanya yang paling sering membawa bibit penyakit ya. Maksudnya kalau memang nyucinya nggak bersih, dua makanan ini terkadang sering membawa bibit penyakit gitu. Untuk pakan-pakan hidup nih, dua ini sedikit perlu ekstra membersihkannya sebelum dikasih ke ikan.
Nah, kita selanjutnya ke bahas tentang produksi ikan. Kenapa saya perlu ditulis tanggal dia masuk? Di penjelasan sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa ikan-ikan yang kalau bisa misalnya kalian beli itu diusahakan perawan. Tapi misalnya kalian khawatir udah membeli ikan mahal dan khawatir nanti mati di tengah jalan, kalian bisa beli trio, satu jantan atau 2 betina, satunya betinanya perawan, satunya lagi sudah terhamili. Kalian bisa request itu. Jadi yang perawan kalian bisa pisahkan ataupun bisa dikawinkan digabung dalam satu tank tersebut. Nah, untuk media ini akuarium saya gunakan itu 40, 20 dan tinggi 30 ini bisa digunakan untuk 2 betina ataupun 3 jantan, 2 betina atau 2 pasang gitu, boleh. Boleh juga ditambahkan dengan tanaman air. Kalau saya sendiri lebih enak polos karena nggak ribet ya, misalnya dia untuk perawatan. Jadi boleh juga tambah tanaman air, tapi saya nggak merekomendasikan karena khawatir untuk pembersihannya. Tapi kalau dikasih juga ya nggak apa-apa gitu. Yang penting kalian bisa rutin membersihkannya dengan baik. Selanjutnya tentang anakan. Kenapa saya tulis? Ini kita bisa untuk memperkirakan bahwa kurang lebih 1 bulan sampai lebih atau 1 bulan sampai 2 bulan berikutnya kita sudah bisa memperkirakan bahwa si betina tersebut sudah terkawin atau belum. Jadi misalnya ini 22 ya. Jadi sebulan berikutnya biasanya kita lihat perubahannya sangat berbeda dari yang saat ini. Misalnya dia badannya masih kecil, terus perutnya tidak membulat, tidak besar. Nah, setelah sebulan kemudian biasanya kalau sudah terkawin dia akan membesar gitu. Akan membesar, perutnya kelihatan. Biasanya kalau yang ekor matanya hitam biasanya di bagian perut bagian bawah belakang itu ciri-cirinya kalau dia hamil dan ingin brojol itu menghitam. Ada di bagian perutnya itu paling belakang. Nanti kalian lihat di bawahnya itu agak menghitam ya. Dia agak menghitam. Nah, itu kalau misalnya yang matanya hitam itu dia begitu di perutnya. Tapi kalau matanya albino merah, biasanya di perutnya itu dia tanda-tandanya selain membesar dia berwarna oranye kemerahan. Nah, itu biasanya dia sudah mau brojol tuh, apalagi perutnya sampai mengkilat itu ya, sampai membesar mengkilat itu. Nah, biasanya dia mau brojol. Nah, kalian bisa siapkan breeding box ya, seperti apa yang saya contohkan kemarin. Breeding box itu seperti apa? Nah, itu kalian bisa masukkan indukan di dalam breeding box tersebut. Langsung taruh di sini aja. Nah, nanti saya contohkan ya untuk pakai pemakaian breeding boxnya. Oke, ini contohnya breeding box, penggunaan breeding box. Nah, seperti ini. Ini saya contohkan jenis ikan lain ya. Kalau yang tadi kan baru dimasukin. Nah, ini contohnya yang udah mau brojol dan hamil. Tuh lihat ya. Itu di perutnya kalian bisa lihat itu dia merah. Ini albino full, jenisnya Gapi ini albino full gold round tail. Nah, itu tuh lihat ya emasnya kan ngegold banget. Nah, ciri-cirinya itu ya di belakangnya tadi kan kalian bisa lihat di belakangnya itu sangat jelas sekali. Nah, itu merah ke oren-orenan. Itu dia udah hamil, cuma waktunya mungkin sebentar lagi ya mau brojol. Jadi karena mau sebentar lagi kita taruh di breeding box. Nah, gitu ciri-cirinya ya, mengkilat seperti itu, dia perutnya membesar banget. Terus badannya agak kecil. Nah, seperti itu contohnya. Kalian bisa taruh di breeding box, nanti anakannya itu di bawah sini, teman-teman. Nih. Kalau sudah brojol dia di bawah sini. Nah, nanti tinggal kita serok betinanya, kita keluarin, kita angkat ininya nih. Ini kita angkat. Nah, kita angkat. Nah, nanti baru biar anakannya di situ dulu aja sampai beberapa hari. Biasanya sih saya 2 hari ya, 2 hari saya kasih makan, lalu ditaruh di media tempat lain. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, itu penampakan albino full gold round tail, itu jantannya ya, seperti itu ya kurang lebih contohnya. Nah, untuk breeding box juga teman-teman bisa ganti, bisa dengan yang low budget ya, bisa cup seperti apa yang saya bilang sebelumnya di video-video sebelumnya. Kalian bisa pakai cup
kopi ya ataupun es buah itu, atau jus buah ya maksudnya, itu dibolongin aja bisa, tapi kan terlalu kecil itu khawatir dia stres. Nah kalau saya idealnya saya sarankan pakai breeding box kayak gini, beli aja murah kok. Ada yang modelnya banyak, modelnya kayak gini ada, lebih bermacam-macam ya modelnya. Ataupun kalian bisa buat sendiri pakai jaring nyamuk ya bisa. Atau mau dipindah ke media lain sendiri, terserah juga nggak apa-apa. Ada juga teman-teman pakai tanaman ya, tanaman. Jadi di tempat ikannya, produksi ikannya itu, kawin ikannya itu, medianya itu kalian kasih tanaman air, itu tidak masalah. Cuman dalam perawatan terkadang agak repot ya, kalau lagi mau nyipon apa ganggu, kadang seru sedot. Kalau saya nggak gitu, saya perhatian, makanya saya pakai data, terus saya perkirakan kapan dia akan melahirkan. Jadi teman-teman harus perhatiin juga ya, kalau soal masalah data itu, jadinya jangan disepelekan, karena itu untuk membantu kita juga. Berikutnya untuk anakan Gepi. Ini contohnya aja ya, ini anakan dari Red Dragon Red. Nah ini tanggalnya kemarin baru lahir, kurang lebih tanggal 15 bulan 4 tahun 2020. Nah di ikan setelah ikannya dimasukkan di sini, di tank berikutnya, tank terpisah ya dari indukannya ya, nanti kurang lebih dari tanggal tersebut, dari tanggal 15 ini, 3 minggu sampai 6 minggu ke depan, kalian harus rajin-rajin ngelihat ya kondisi ikannya. Terkadang ada yang umur 3 minggu itu kelaminnya sudah terbentuk, sudah bisa dipisahkan jantan betina. Jadi setelah ini, seperti yang saya jelaskan di video yang kedua kemarin sebelumnya, itu jantan dan betina pada usia mulai dari 3 minggu, 1 bulan, hingga ke 6 minggu itu harus pisahkan jantan betinanya, karena memiliki banyak fungsi. Jadi saya nggak perlu jelasin di sini lagi ya soal masalah kelebihannya apa. Kalian harus tonton di video yang sebelumnya, karena biar nggak kepanjangan. Setelah kalian sudah sortir jantan betina, nah seperti biasa kalian tinggal ngasih makan seperti biasa dan dirawat dengan baik. Bila jumlahnya ini, kalau ada yang nanya jumlah, kurang lebih biasanya satu akuarium ini saya kasih 1 batch ya. Biasanya rata-rata sih 30 ekor sampai 40 ekor dalam 1 batch. Nanti kan dipisahin lagi, jadi kan makin kecil lagi kan persentase jumlahnya yang ada di dalamnya. Lalu soal masalah kebersihan ya. Nah kebersihan teman-teman, kalau saya sendiri kurang lebih terkadang nggak rutin tiap hari yang bersihin ya, karena saya sendiri ngikutin kotoran ikannya. Kalau memang dia sudah kotor, terlalu kotor, baru saya sipon. Biasanya sih rata-rata 2 sampai 3 hari ke depan. Misalnya nih hari ini saya bersihin, 2 hari besoknya ataupun 3 hari berikutnya baru saya bersihin lagi. Itu cukup disipon aja ya. Nanti airnya kan turun nih. Nah misalnya ini kan airnya misalnya segini, nanti dia turun nih segini. Nah ini kalian isi lagi aja dari segini ukuran ini turun. Nah tambahin lagi ya sampai naik lagi gitu. Kalau saya seperti itu. Kalau untuk soal masalah penambahan air saat sipon, jadi nggak melulu dicuci atau dikuras habis ya. Ini teman-teman penampakannya dari apa yang telah tadi kita simulasikan, kurang lebih seperti ini ya. Tulisannya ada lengkap, datanya ada, ikannya, filternya semua terpasang, cukup bersih akuariumnya, settingan selangnya seperti ini. Nah tanamannya saya masukkan tadi seperti ini ya. Nah ini sudah saya masukkan dari beberapa hari yang lalu, udah agak lama sih di sini. Tadinya mau sengaja mengambil video ini dari sebelumnya, cuman ternyata waktunya saya belum sempat. Baru hari ini saya sempat ngambilnya. Nah ini seperti ini, boleh juga nggak apa-apa. Tapi kalau nanti makin terlalu banyak ya dikurangin. Nggak terlalu banyak kayak gini cukup. Ya tergantung teman-teman sih
mau dipakai mau enggak nggak apa-apa. Kalau saya sebenarnya lebih suka polos, ini cuma nyontohin aja jenis tanamannya seperti ini. Ini anakannya MSBG tanggal 10 ya. Nah seperti ini teman-teman. Ini bagian farm saya yang tengah. Di dalam sebenarnya ada lagi, tapi sebagian juga sudah saya jual kemarin medianya. Jadinya kebetulan juga karena ada wabah seperti ini ya, banyak hal-hal yang banyak produksi yang saya kurangin, termasuk ikannya, dan media beberapa saya ganti yang lebih besar karena saya juga ada project-project lain selain Gapi. Nah ini masih belum stabil ya. Ini Japan Blue Mosaic. Ini bukan Ivory ya, bukan Platinum Red, bukan Platinum Ivory ya, tapi ini Japan Blue Mosaic. Ini masih belum stabil banget. Oke, seperti itu kurang lebih penampakannya, pemasangannya semua. Semoga bisa membantu teman-teman ya dengan penjelasan sederhana ini. Saya tunggu pertanyaan dari teman-teman, karena seharusnya dari apa saya jelaskan banyak sekali pertanyaan yang bisa diajukan kepada saya karena waktunya singkat. Mungkin insya Allah di video berikutnya akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, tadi sudah saya jelaskan secara ringkas dan padat ya untuk bagaimana teknik kalian untuk budidaya gapi. Untuk soal air, saya ingin menambahkan lebih baik teman-teman pakai filter kalau memang kalian airnya kurang mendukung ya. Contoh misalnya misalnya lokasi kalian di dekat sawah biasanya sih agak keruh dan lain-lain, ataupun misalnya pakai air PDAM. Nah kalian, saran saya pakai filter. Kalau tempat saya sudah saya uji coba, saya sudah tahu parameternya seperti apa, jadi saya nggak pakai filter ya. Jadi kalian jangan ikuti 100% soal masalah air, kalian bisa adopsi juga dengan yang lain. Begitu juga teknik prakteknya, saya hanya memberikan pokok-pokoknya saja apa yang saya lakukan selama ini, kurang lebih seperti itu. Jangan lupa untuk teman-teman yang lain, bila video ini bermanfaat, tolong bagikan ke teman-teman yang lain. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment video ini. Jangan lupa komen kalian, saya tunggu ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, saya harap teman-teman bisa ajukan di komentar atau ke inbox saya langsung. Video selanjutnya, di part keempat, saya akan menjelaskan tentang budidaya di ember atau bak kulkas. Di bak atau bak kulkas. Jadi tonton terus video ini. Saya harapkan kalian nontonnya urutan ya, dari part 1, part 2, part 3 yang sekarang. Nah, insya Allah nanti kalau pas saya akan segera rilis yang ke part keempatnya. Nah, insya Allah di kesimpulan nanti di part 5. Nah, jadi pakem-pakemnya nanti ada 5 ya. Kalau versi dari saya, dari 5 ini sudah cukup untuk kalian untuk memulai budidaya gapi. Nanti yang di part 5 itu ada kesimpulan dari saya dari keseluruhan. Oke, gitu aja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.